Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Septasari dari MPI 3A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen Peserta Didik. Nomor 1, pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik mengatur berbagai kegiatan dalam bidang peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta mampu mencapai tujuan pendidikan. Ruang lingkup manajemen peserta didik, yaitu perencanaan, penerimaan, pengelompokan, pembinaan disiplin, ekstrakurikuler, OSIS, evaluasi kegiatan, perpindahan, naik kelas atau penjurusan, kelulusan atau alumni. Pentingnya manajemen peserta didik pada lembaga pendidikan sangat penting karena menjadi input, proses, dan output pendidikan adalah peserta didik. 2. Konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian kepada pengaturan, pengawasan, dan layanan khusus siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Fungsi manajemen peserta didik. 1. Fungsi yang berkenaan dengan perkembangan individualitas peserta didik. 2. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. 3. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. 4. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik adalah 1. Penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku. 2. Mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. 3. Segala bentuk kegiatan manajemen sekolah harus mengemban misi pendidikan. 4. Kegiatan manajemen peserta didik untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. 5. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pembinaan peserta didik. Nomor 3. Pandangan saya tentang perencanaan peserta didik adalah suatu kegiatan yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah di suatu daerah atau wilayah tertentu berdasarkan data, sehingga dari hasil sensus tersebut dapat dipergunakan untuk merencanakan layanan kepada peserta didik. Nomor 4. Penerimaan peserta didik. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Penerimaan peserta didik sistem seleksi adalah suatu proses administrasi yang terjadi setiap tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai akademik agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Peserta didik sistem zonasi adalah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih transparan dan adil ditetapkan sesuai tempat tinggal. Nomor 5. Efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional bertujuan agar program kegiatan belajar bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Nomor 6. Kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran adalah dengan perbaikan lingkungan rumah, dengan perbaikan lingkungan sekolah, dengan perbaikan peserta, dan dengan perbaikan kondisi masyarakat. Kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari catatan kehadiran ada dua, yaitu dari papan absensi dan buku absensi. Kehadiran dan ketidakhadiran ditinjau dari faktor ketidakhadiran peserta didik, yaitu keluarga, dari peserta didik, dari sekolah, dari masyarakat. Kehadiran dan ketidakhadiran ditinjau dari jenis ketidakhadiran, yaitu truancy, tardiness, presumption. Nomor 7. Disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya tergabung guru, siswa, taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan, dan teknik pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk perilaku siswa sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar terlaksananya proses pendidikan yang efektif. Nomor 8. Cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggara pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan adalah dengan menentukan friendship grouping,
achievement grouping, aptitude grouping, attention or interest grouping, dan intelligence grouping. Nomor 8. Masalah manajemen peserta didik ditinjau dari sistem zonasi, yaitu belum cukup sosialisasi, kendala teknis, kapasitas sedikit, tingginya disparitas kualitas antar sekolah, sekolah favorit yang terbatas, pemerataan masih timpang, pungutan liar seperti obsesi besar, kuota terbatas, tidak percaya diri, merasa malu. Masalah manajemen peserta didik ditinjau dari pengelompokan peserta didik, yaitu SD tanpa tingkat, kelas rangkap, siswa pada seorang guru, pembelajaran berenggu, departementalisasi, dan kemampuan. Masalah manajemen peserta didik ditinjau dari macam-macam kenaikan kelas, yaitu naik kelas bersyarat, tidak naik kelas. Nomor 10. Abstrak skripsi dengan judul Strategi Guru dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Quran di MI Mambaul Ulum Rejo Tangan, ditulis oleh Dwi Nur Azizah. Kata kunci, strategi guru pembelajaran tahfidz Al-Quran. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena banyaknya program tahfidz yang dibentuk dalam lembaga pendidikan formal sebagai upaya peningkatan mutu dari suatu lembaga pendidikan. Melihat hal tersebut, tentu dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang tepat agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, sehingga peserta didik mampu mencapai target hafalan yang telah ditetapkan oleh madrasah. Fokus penelitian dari skripsi ini yaitu 1. Bagaimana perencanaan guru dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran di MI Mambaul Ulum Rejo Tangan. 2. Bagaimana pelaksanaan guru dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran di MI Mambaul Ulum Rejo Tangan. 3. Apa saja faktor pendukung dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran di MI Mambaul Ulum Rejo Tangan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu observasi non-partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Langkah-langkah dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk mengecek keabsahan temuan dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi. Hasil penelitian yaitu 1. Perencanaan guru dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran, yaitu dengan mempersiapkan guru tahfidz dan guru pendamping yang membidangi Al-Quran, menyiapkan metode pembelajaran, ayat atau surat yang akan dihafal, target hafalan, dan murojaah sebelum pembelajaran inti. 2. Pelaksanaan guru dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran dimulai pukul 6.30 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat secara klasikal, menggunakan metode talaqi, talqin, dan drill. Kegiatan diawali dengan pembukaan, murojaah, penambahan ayat, setoran hafalan, kemudian dilanjutkan dengan binador dan menulis ayat Al-Quran. 3. Faktor pendukung dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran diantaranya yaitu faktor guru yang membidangi Al-Quran, faktor kecerdasan atau bakat minat peserta didik, motivasi atau dukungan dari orang tua, lingkungan atau lokasi pembelajaran. Abstrak skripsi dengan judul Pemahaman Konseptual dalam Pemecahan Masalah Matematika pada Materi Perbandingan berdasarkan self-efficiency siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Wonodadi Blitar, ditulis oleh Muhammad Malikul Hasan. Kata kunci, pemahaman konseptual, pemecahan masalah, self-efficiency. Dalam proses pembelajaran matematika, salah satu aspek yang harus dimiliki siswa adalah pemahaman konseptual. Secara istilah, pemahaman konseptual mempunyai pengertian kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan kepada orang lain, sehingga orang lain paham dengan apa yang telah dijelaskan. Pada proses pemahaman konseptual, terdapat faktor yang sangat berpengaruh, yakni self-efficiency atau kepercayaan diri. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pemahaman konseptual berdasarkan self-efficiency siswa. Tujuan penelitian: 1. Untuk mendeskripsikan pemahaman konseptual
konseptual siswa yang mempunyai self-efficiency tinggi dalam pemecahan masalah matematika materi perbandingan kelas 7 SMP Negeri 1 Wono dan di Blitar. 2. Untuk mendeskripsikan pemahaman konseptual siswa yang mempunyai self-efficiency sedang dalam pemecahan masalah matematika materi perbandingan kelas 7 SMP Negeri 1 Wono dan di Blitar. Untuk mendeskripsikan pemahaman konseptual siswa yang mempunyai self-efficiency rendah dalam pemecahan masalah materi matematika perbandingan kelas 7 SMP Negeri 1 Wono dan di Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 7A dengan mengambil 6 siswa, 2 siswa yang memiliki self-efficiency tinggi, 2 siswa yang memiliki self-efficiency sedang, dan 2 siswa yang memiliki self-efficiency rendah. Teknik pengumpulan data berupa angket, hasil tulis, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamatan triangulasi dan pemeriksaan teman sejawat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pemahaman konseptual siswa yang mempunyai self-efficiency tinggi memenuhi indikator mampu menyatakan apa yang diketahui dan yang ditanya dalam soal dengan bahasa sendiri atau mengubah dalam kalimat matematika, mampu membuat rencana penyelesaian dengan lengkap, mampu menyatakan langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan soal menggunakan konsep yang pernah dipelajari dan mampu memperbaiki jawaban. 2. Pemahaman konseptual siswa yang mempunyai self-efficiency sedang memenuhi indikator bahwa menyatakan apa yang diketahui dan yang ditanya dalam soal dengan bahasa sendiri atau mengubah dalam kalimat matematika dan mampu menyatakan langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan soal menggunakan konsep yang pernah dipelajari. 3. Pemahaman konseptual siswa yang mempunyai self-efficiency rendah memenuhi indikator mampu menyatakan apa yang diketahui dan yang ditanya dalam soal dengan bahasa sendiri atau mengubah dalam kalimat matematika. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.